Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Realme Buds Air Pro. Oke, seperti yang kita tahu ya, kalau pasar TWS itu kayaknya lagi naik-naiknya. Banyak banget brand-brand yang akhirnya bikin TWS, salah satunya adalah Realme ini. Nah, Realme ini juga sebelumnya udah ngeluarin TWS yang lainnya, itu ada Realme AirBuds Neo dan Realme Buds Q ya. Sekarang keluar yang versi Pro-nya, yaitu Realme Buds Air Pro. Kita buka dulu boxnya ya. Oke, kita lihatnya ini didominasi oleh warna kuning Realme Buds Air Pro. Ini ada foto dari si Realme Buds Air Pro-nya ini yang warna hitamnya, udah ada ear tips-nya di bagian depannya. Kiri Realme, kanan Realme, atas bawah polos, dan di belakang ini ada sedikit key selling point dari si Realme Buds Air Pro ini. Dia ada fitur Active Noise Cancellation atau ANC up to 35 decibel ya. 94 ms super low latency, 25 hours of total playback, 10 mm bass boost driver, transparency mode, dan ada dual mic noise cancellation for calls. Buat panggilan ada cancellation juga ya. Nah, ini yang warnanya tuh warna putih ya, colornya white, walaupun di depan itu ya warnanya hitam. Oke, kita coba buka. Nah, oke. Nah, ini kita disambut sama tulisan nih, Realme. Sometimes we long for the silent world in order to hear the truth. Jose Levy. Ini ada apa di dalamnya? Ada buku user guide-nya ya. Ada juga ini apa nih? Ini ada tips and trick buat touch command-nya ya. Contohnya di mode musik ini kita klik 2 kali di either earbud untuk play or pause. Lalu kita bisa klik 3 kali untuk di earbuds-nya juga untuk skip ke next song. Lalu kalau saat mode call kita klik sekali untuk menjawab dan kita klik 2 kali untuk nge-reject atau untuk memutus panggilan. Sedangkan untuk noise reduction mode atau ANC-nya atau masuk ke game mode-nya itu kita bisa pencet dan tahan earbuds-nya selama sekitar 2 detik untuk mengubah mode dari noise reduction atau ke transparency mode-nya ya. Lalu kita bisa pencet dan tahan selama 2 detik untuk masuk atau keluar ke game mode-nya. Oke, ya kita lihat ya, ini si Realme Buds Air Pro-nya. Ada tulisan noise off, game on. Ini ada apa lagi di dalamnya? Kita lihat. Oh, ini ada si kabel sama ear tips-nya. Kabelnya warna kuning yang sudah USB Type-C. Nice, bagus lah, sudah universal ya USB Type-C ini. Ini kita lihat nih ear tips-nya kita dapat berapa lagi sebagai cadangan dan ukurannya ya. Di sini kita dikasih 3 ear tips ya, dari yang gede, sedang, dan kecil. Nice. Nah, ini si Realme Buds Air Pro-nya ya. Kita lihat di sini ada please tear off the separate membranes before using. Oke, kita cabut dulu. Nah, bentuknya seperti ini ya, warna putih, oval, tulisan Realme. Ini ada LED indicator. Belakangnya ini seperti ini. Bawahnya ada port USB Type-C. Kita buka. Seperti ini. Oh, ya, ini langsung nyala. Ini untuk connect langsung ke Bluetooth mungkin. Nah, di sini ada membrannya yang harus dicopot dulu, ada di bagian kiri dan kanan ya. Nah, oh ini panjang juga ya ternyata. Ini si tipnya, ini bukan tip, apa sih namanya nih, batangnya ini cukup panjang dan bentuknya seperti ini ya, mirip seperti si Apple AirPods Pro ya. Kalau kita lihat di sini ada mikrofonnya banyak tuh, 1, 2, 3, 4. Di bawah juga ada port untuk chargingnya. Kemudian di sini ada ear tips-nya, lalu di sini ada tulisan R, dan di sini ada tulisan L ya. Oke, habis ini gue coba pakai dulu si Realme Buds Air Pro-nya dan gue coba kasih tahu ke kalian pengalaman itu seperti apa ya. Dan jangan lupa buat download aplikasi Realme Link ya, karena dengan Realme Link ini semua potensi dari si Realme Buds Air Pro baru bakalan kepake atau kebuka. Ini kalau kita masuk ke aplikasinya Realme Link, nah kita buka ya, kayaknya dia bakalan langsung otomatis terkoneksi deh ke HP-nya. Kita lihat dia connect gak. Nah ya tuh ya, dia Realme Buds Air Pro tap to pair. Oke, connecting. Setelah beberapa saat dia bakalan muncul ya, ini Realme Buds Air Pro, dan langsung tuh muncul notifnya. Ini tinggal berapa baterainya, dari yang tadi 80, 60, 50 ya. 80 itu casingnya, 60 dan 50 itu buat si buds-nya yang kiri dan yang kanan. Oke, kita cobain dulu ya suaranya nih seperti apa. Iya, sebelum nyobain buds-nya kita coba lihat nih ada fungsi apa aja di Realme
Buds Air Pro-nya. Kalau kita pakai Realme Link-nya, ini ada noise cancellation, harus terkoneksi dulu. Kita coba buka. Nah, tuh ya muncul 90-60-50 untuk baterainya. Ada fitur noise cancellation, terus ada general, ada juga transparency ya. Mode switching, nah bisa dipilih di sini. Lalu ada juga volume enhancer, ada juga bass boost plus yang bisa kita matikan dari aplikasi Realme Link. Lalu kita juga bisa ngatur untuk tabnya ya, di left earbud actionnya dan di right earbud actionnya. Kita lihat ini double tap bisa buat nyimpan aja. Play, pause, next track, previous, voice assistant, dan switch noise control modes ya. Yang ya sama si triple tap juga fungsinya kita bisa ubah dari sekitar 1, 2, 3, 4, 5 fungsi yang disediakan oleh Realme. Oke. Sekarang kita coba hasil koran suaranya itu seperti apa, oke? Dan kira-kira ginilah tampilan dari si Realme Buds Air Pro kalau dipasang di kuping ya. Ini kebetulan ada suara cetek sedikit buat nunjukin kalau dia itu udah terkoneksi ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya kelihatannya ini batangnya sepanjang apa di telinga gua. Lalu gue bakal coba buat dengerin yang lagu pertama biasa si Ariel, Noah, dan BCL ya. Suaranya jernih sekali, dan ini belum di volume maksimal. Ini belum pakai yang namanya bass boost plusnya ya, dan suara bassnya ini sudah cukup nendang, udah cukup berasa. Kalau di volume maksimal suaranya terlalu besar, tapi enak, suaranya enak. Enaknya ini di sekitar 70%-an suaranya udah enak banget, suara BCL-nya bening banget, dan suara bass di belakang itu udah berasa. Ya nggak terlalu nendang, cuman ada berasa dan cukup kuat. Kita cobain sekarang pakai bass boostnya ya. Oke. Kalau pakai bass boost plusnya itu suara bassnya itu jadi berasa lebih keras. Cuman berasa banget kalau itu kayak apa ya? Kayak di kuping tuh jeduknya lebih nendang, dan gue pribadi lebih suka kalau nggak usah dinyalain bass boost plusnya karena lebih natural. Kalau bass plusnya nyalain ini bukannya nggak enak, cuman mungkin bukan sesuai selera gue aja ya. Apakah enak? Iya enak kok, bukannya nggak enak. Oke, sekarang kita cobain yang namanya si transparent mode ya. Ini gue pakai mode biasa, dan suara-suara depan itu nggak gitu kedengaran, karena sebenarnya udah ada passive noise cancellation-nya dari si buds-nya sendiri, itu udah agak nutupin si kupingnya. Kita cobain sekarang si transparent mode-nya. Ini kalau lagi kita dicabut gini dia suaranya berhenti ya. Kalau transparent mode itu gue bisa denger suara-suara dari luar, dan suara sekeliling itu masih agak kedengeran ya. Jadi ini untuk misalnya kamu lagi naik kereta atau lagi naik kendaraan umum dan masih pengen denger suara-suara dari luar, itu masih bisa digunakan transparent mode ini ya. Oke, sekarang kita coba yang namanya active noise cancellation-nya. Kalau active noise cancellation dinyalain itu suara dari luar itu jauh lebih berkurang, nggak hilang semuanya tepatnya, tapi jauh lebih berkurang. Dan ini akan sangat nyaman kalau kamu memang mencari kesunyiannya, lagi tempat-tempat yang nggak ramai dan pengen sunyi sendiri, kayak misalnya lagi naik MRT mungkin, kendaraan umum yang ya tentunya jaga keamanan ya, kendaraan umum yang agak berisik. Nah ini enak banget buat dipakai active noise cancellation-nya karena suaranya jadi jauh lebih sedikit, jauh lebih nggak kedengeran, apalagi dibantu sama suara yang kayak kita denger di sini. Ini tuh kita kayaknya nggak mungkin dengerin suara-suara dari luar deh, itu kayak ya sunyi aja, kita nggak denger suara dari luar sama sekali harusnya. Nice. Sekarang kita cobain game mode-nya. Oke, nah sekarang kita cobain pakai game COD ya, COD Mobile. Ya, seperti biasa gue pakai ini, dan ini bukan pakai game mode ya. Suaranya terdengar cukup nge-lag ya, cukup nge-lag banget lah, hampir ya kira-kira setengah detik mungkin ya. Suaranya cukup nge-lagnya segitu jauhnya berasanya. Oke, sekarang kita coba pakein game mode ya. Nah, saat pindah ke game mode itu lu bakalan denger suara mobil di starter yang ngeng gitu. Oke, jauh lebih berkurang untuk latency-nya. Ada kedengeran sedikit, tapi jauh sangat jauh berasa banget tadi pas yang tidak pakai game mode-nya. Jadi untuk game mode ini ya emang berasa banget ya untuk pengurangan latency-nya. Ini jauh sih. Nice. Dan gue pengen kasih tau aja, kalau Realme Link itu bisa dipakai nggak hanya di HP-nya Realme. Jadi di HP-HP Android yang bisa download Realme Link ya,
Bisa ya, karena di sini contohnya gue menggunakan ROG Phone 3 ya. Gue nggak pakai HP Realme, gue pakai ROG Phone 3 karena tadi masih download, itu lama banget downloadnya. Jadi gue pakai aja di ROG 3 ini, dan ya ini cakep banget sih untuk latency-nya. Kalau menurut gue ini nice banget. Oke lah. Untuk game mode-nya ini bener-bener ngefek banget, berasa banget efeknya. Nice. Oke, dan tes terakhir itu tes untuk dipakai teleponnya. Kalau gue misalnya yang pakai earbuds ini dan gue nelpon keluar sana, ya gue sebagai pihak menerima ya, gue dengerin pakai ini, gue tidak mengalami masalah sama sekali ya. Suaranya juga terdengar cukup keras dan jelas. Nah, gimana kalau gue yang nggak pakai earphone dan orang sana yang pakai earphone? Tadi barusan coba juga, dan kalau gue denger itu hasilnya ya suara-suara di belakang itu lebih samar ya, lebih bagus dibandingkan kalau lu coba pakai TWS yang tidak menggunakan cancellation sama sekali. Ini kalau gue pakai ini ya kalau dia yang ngomong pakai ini, gue dengarnya itu sebagai pihak menerima, jadi dengar suaranya mungkin kayak agak gimana ya, agak tahu kan kalau suara-suara itu sudah kena edit sedikit, nah itu ada feels kayak gitunya. Jadi suara-suara dia itu ada kedengaran sedikit sudah diedit, mungkin karena suara belakang itu terlalu keras karena di daerah rumahnya itu emang lagi ada pembangunan juga. Suara-suara di belakang jadi agak disaring sedikit, jadi suara yang ke guanya itu terdengar seperti sedikit agak diedit, tapi masih oke, masih kedengeran, masih jelas, dan itu berarti menunjukkan kalau itu beneran ada cancellation dari si mikrofon ini. Jadi ya bagus lah. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut gue sih Realme Buds Air Pro ini bisa memberikan sebuah kualitas yang layak dengan harga yang dibawanya ya, di harga sekitar 1,3 jutaan pas kagak flash sale, dan kemarin pas flash sale itu kalau tidak salah di harga 999.000, dan ini akan sangat worth it sekali di harga segitu. Active Noise Cancellation-nya itu bisa dibilang bagus. Lalu game mode-nya itu juga mengalami peningkatan latency yang sangat-sangat baik ya menurut gue ya. Ini latensinya itu jadi berasa sangat sedikit sekali, walaupun masih kedengaran masih ada, tapi berasa sedikit sekali. Dan ketika digunakan telepon juga suaranya oke. Apalagi ketika didengarkan untuk mendengarkan musik, ini sudah salah satu yang bisa gue bilang oke banget di harga 1 jutaan ya. Oke, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa, dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Apa. Gue Mikael dari Gadget Apa, undur diri, and as always, have a nice day. Dah.